Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Rupanya pidatonya Yai Miftahul Akhyar itu mendapatkan reaksi yang beragam ya, karena kedudukan beliau sebagai Rois Am di PBNU, yang mana beliau sendiri mengatakan bahwa kalau beliau itu sudah turun gunung berarti keadaannya sedang darurat begitu. Nah ini mau tidak mau ya diakui keadaan sekarang itu Nahdlatul Ulama tidak pernah terpecah ini, tidak pernah itu keadaannya ya, baru sekarang kita saksikan itu ya, dalam hal apa ya, sesuatu yang bukan politik. Kalau di dalam politik itu kan biasa ya, orang-orang yang di NU itu ada yang P3, kemudian ada yang PKB ya, ada yang PKB, malah ada yang Golkar begitu. Di dalam hal politik biasa. Tetapi ini sudah menyentuh ranah sanad keguruan, yang mana secara kurang ajar Imad itu mengatakan bahwa Ba'alwi bukan dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW, yang mana Nahdlatul Ulama tidak terlalu tanggap dalam menyikapi hal ini, malah sempat berperan abu-abu begitu ya, dengan kata-kata kita husnuzon saja, padahal zon itu adalah min maqulatil infial. Dia tidak bisa dibuat-buat zon itu ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang menarik zon kita kepada sesuatu i'tiqad, maka zon ini pasti akan tertarik. Sebetulnya begitu. Jadi bukan dari min maqulatil fi'li, bukan, tapi min maqulatil infial. Nah, tanpa pemahaman epistemologi seperti ini, orang itu suka dengan mudah mengatakan sesuatu yang bukan mahiyahnya, bukan esensinya. Tapi ya namanya juga itu ilmu akli epistemologi, di dalam mengetahui apa yang iya dan apa yang bukan itu memang suatu perkara yang rumit. Akhirnya tidak semua orang bisa menguasainya. Akhirnya ya orang-orang itu jadi indiyah ya, jadi relativis semua. Kalau sudah jadi relativis ya tidak ada nilai. Kalau sudah tidak ada nilai, semua orang jadi berkata semaunya. Disitulah pada akhirnya tidak ada beda antara orang yang alim dan orang yang tidak alim. Padahal sudah diperintahkan oleh Al-Quran itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, yang kita mau saksikan sekarang ini Nuril ya, itu terkenal sama Gus Nuril. Ya penamaan Gus untuk yang bersangkutan ini gimana gitu, karena secara keilmuan itu tidak layak ya yang bersangkutan ini. Harusnya kalau ngaku NU itu kan Asy'ariyah Maturidiyah ya, dan Asy'ariyah Maturidiyah itu persis pasti mengetahui landasan i'tiqad, apa yang boleh di'tiqadi, apa yang tidak. Kemudian landasan fikihnya juga pasti kesananya jelas, mengalir begitu dari paling atas sampai yang paling bawah. Nah ini pada keadaan Yai Miftahul Akhyar ini sebagai Rois Am PBNU, yang mana seharusnya perkataannya itu didengarkan, lah kok malah disuruh istighfar sama Nuril ini. Ini menarik ya. Ya saya katakan Mas Nuril saja ya, Kang Nuril itu. Ini orang mana beliau? Orang Jawa mungkin ya, Jawa Tengah apa Jawa Timur itu. Nah kita saksikanlah apa yang bersangkutan dikatakan mengenai Rois Am Yai Miftahul Akhyar. Allah itu sudah mengeluarkan firman suci yang sangat fundamental untuk menjadi pembeda. Dan nanti kalau terjadi kerancuan dan kecampur aduan antara yang hak dengan yang batin, Allah mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi ayatnya bukan utun nasab, tapi utul ilma darajat. Oleh sebab itu Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum ke situ, ini mesti diulang-ulang ini tatkala membahas nasab itu ya, karena memang terjadi katakanlah bukan kecerobohan sih ya, bisa jadi disebut kecerobohan dari beberapa habaib, termasuk di dalamnya itu Habib Bahar bin Smith, yang membacakan katakanlah
fatwanya para alim yang ditanya saat itu mengenai mana yang lebih mulia antara yang alim tapi bukan tidak memiliki dzurriyyah. Ini kan dzurriyyah secara umum ya, dan yang memiliki darah Rasulullah SAW tetapi tidak memiliki ilmu. Yang mana ya sebagian ulama mengatakan yang memiliki darah ini lebih mulia begitu. Mau dikata apa begitu ya? Itu kan sudah perkataannya para ulama, dan sebetulnya perkataan para ulama ini tidak bisa misalkan sekelas siapa itu? Sekelas Imam As-Sindi misalkan begitu ya, sekelas beliau itu tidak bisa dirod hanya dengan satu ayat yang dikatakan oleh Kang Nuril di sini, oleh Mas Nuril, nggak bisa. Kenapa? Karena para ulama itu tatkala mereka menjawab, dalail itu ada di kepala mereka yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Misalkan antara dalil akli dengan dalil nakli itu sudah ada di kepala mereka semua. Makanya bertanya itu kepada ahlul ilmi, kepada ahlul dzikri begitu, yang mana itu maknanya nanti ahlul ilmi. Nah, kalau misalkan semua orang berkata seperti yang dilaksanakan sama Kang Nuril di sini, yang mana perkataan para ulama itu bisa dengan serta-merta dibantah hanya dengan satu ayat, ya ini bermasalah. Ini kan permasalahannya Wahabi di situ. Ya, kesimpulan para ulama misalkan nih, kalau kita mau melihat ini sebagai doktrin dulu begitu ya, tanpa burhan, tanpa penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertempat. Kemudian orang yang kekeh mengatakan Allah itu di mana-mana, mengambil ayat misalkan innallaha ma'akum haitsu ma kuntum, atau seperti Wahabi begitu ya, mengambil ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa untuk menegasikan bahwa Allah itu tidak bertempat. Lah ini kan terjadi ketimpangan pendapat pada akhirnya begitu. Ini kan tidak elok ya dikatakan seperti itu. Jadi tatkala mengatakan Ba'alawi itu harus putus dari Nabi Muhammad SAW karena mereka mengatakan bahwa mereka itu lebih mulia daripada ulama yang tidak memiliki darah. Padahal itu pun mereka tidak secara khusus mengatakan Ba'alawi, tetapi dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dibenturkan dengan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini kecacatan di dalam metodologi begitu. Ini harus kita paham bahwa di dalam agama kita itu kita memiliki metodologi yang khusus untuk menentukan beberapa masalah, terutama yang berkenaan dengan nasab. Nanti akan kita bahas mungkin ya. Ya Rasulullah, ajarkan aku tentang ilmu nasab. Gusti Kanjeng Rasul itu cuman melengos. Untuk apa itu tidak berguna? Karena apa? Karena mengagul-agulkan nasab dan keturunan itu adalah perilaku jahiliyah, kafir. Nah kalau sekarang masih tetap aja ada sekelompok orang emigran Arab yang berpaham politik PKI atau komunis. Jadi seluruh Arab itu ideologinya adalah komunis. Sebentar ya. Tadi mengatakan apa yang pertama itu? Aduh, ini acak-acakannya sudah luar biasa ya. Gus Nuril. Memang terkenalnya Gus ya. Mau gimana lagi saya bilang ini. Tadi mengatakan bahwa habaib apa ya? Tadi ada poin penting kok. Saya jadi lupa kepanjangan ini. Yang berpaham politik PKI. Sebentar. Masih tetap aja ada sekelompok orang emigran adalah perilaku jahiliyah. Iya. Oke. Tadi kan mengatakan tuh tatkala Rasulullah SAW itu ditanya mengenai nasab, Rasulullah itu nggak menjawab begitu ya. Ini harus tahu konteksnya. Gus Nuril itu kalau mau membicarakan riwayat jangan setengah-setengah. Ini ada konteksnya. Konteksnya itu orang jahiliyah dahulu itu suka melakukan hubungan beranak pinak begitu ya di luar pernikahan. Dan ini kan banyak sekali kisahnya itu. Ada yang perempuan-perempuan itu hanya menempelkan bendera warna kuning dan lain sebagainya. Malah satu perempuan itu bisa setubuhi oleh beberapa orang laki-laki. Kemudian nanti setelah hamil itu dikocok ya siapa yang menjadi orang tuanya. Nah ini kan
diakui oleh hukum jahiliyah saat itu, dan hukum jahiliyah ini terbawa sampai Islam, dalam pengertian selama jahiliyah bernisbah kepada bapaknya siapapun itu tatkala masuk Islam diakui siapapun itu. Nah, ada kekhawatiran tatkala para sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, man abi, siapa bapakku? Rasulullah itu ada ayatnya malah, ya saya lupa ayatnya ini, yang mengatakan bahwa bil makna, janganlah kamu itu bertanya sesuatu yang apabila akan dikemukakan jawabannya kamu akan tidak suka terhadap jawaban itu. Itu pertanyaan tentang nasab dalam pengertian itu, bukan berarti tidak ada pentingnya sama sekali lah. Gimana nggak ada pentingnya sama sekali? Waris itu sangat berkaitan erat dengan nasab. Kemudian untuk mengetahui apakah seseorang ini mahram atau tidak itu juga sangat bertalian dengan nasab. Kemudian silaturahim juga itu sangat bertalian dengan nasab. Ini repot ya kalau seperti ini. Kafir bebas. Nah kalau sekarang masih tetap aja ada sekelompok orang emigran Arab yang berpaham politik PKI atau komunis. Jadi seluruh Arab itu ideologinya adalah komunis. Jadi maka saya katakan FPI, HTI itu PKI Arab. Ini sebentar, ini dari mana ya? Seluruh Arab itu komunis dari mana? Terus kalaupun iya sejak kapan begitu? Arab itu setelah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah itu menyatukan orang-orang Quraisy menjadi satu kesatuan di dalam panji agama Islam, yang mana Islam itu menjadi nilai politik, menjadi nilai ekonomi dan lain sebagainya. Itu kesananya ya corak syariat begitu mayoritasnya. Kemudian ini kok bisa dikatakan bercorak komunis, ini dari mana? Ini penelitian siapa begitu? Bisa sampai seperti itu. Apalagi orang yang berasal dari Yaman, yang sudah mencoba dari awal menghancurkan Ka'bah kita sebagai lambang kiblat suci kita. Melewati sejarah yang sangat tercatat, penghancuran Ka'bah oleh Raja Abraha, yang kemudian turunlah surat B. Yang kedua, sebentar, ini mau ditarik kemana? Para ulama kita itu lebih tahu, nggak pernah ada yang narik sampai sejauh itu. Ya, Abraha itu dari Yaman. Kemudian orang-orang yang menjadi Ba'alwi itu muhajir, mereka itu hijrah ke Yaman, bukan asli dari sana begitu. Ini kok ditarik jauh sekali. Siapa juga yang adakah ulama yang seperti itu, yang sekonyol itu menarik kesimpulan sampai mau katakanlah menstigma satu klan besar yang mana di dalamnya itu banyak sekali orang soleh, banyak sekali orang alim, yang mana ulama Nusantara itu hampir semuanya bersanad kepada mereka. Ini orang gak ada ilmunya ini. Yaman, PKI Arab ini embrio komunis dan ternyata adalah keturunan Yahudi KW2, adalah orang yang membuat Ka'bah palsu. Artinya apa? Lawang Ka'bah aja dipalsukan, apalagi keturunannya, apalagi kitab, apalagi sejarah. Dia akan memasukkan segalanya. Ini mah sama aja. Ya, siapa Kang Nuril ini ya? Kamu itu apa? NU apa? Kalau NU itu harus Ahlussunnah wal Jamaah, sama lah, saya tantang lagi lah dialah buat menjelaskan Matolib sama nggak bakalan bisa. Bukan aswaja, nggak bakal sengaco ini. Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak akan sengawur ini. Ini sayang ya kalau misalkan sudah memiliki pamor ya di tengah masyarakat sekelas Kang Nuril ini, sayang kalau ternyata ilmunya cuma segitu begitu. Acak-acakan sekali, tidak memiliki epistemologi. Sampai kemudian Dono Kasino, kalau kita masih ingat, menunjukkan barang dengan harga yang murah, dijamin tidak luntur. Orang beli.
Setelah beli protes, loh kok luntur? Kalau bahasa Arab itu luntur tidak dijamin, bukan dijamin. Nah ini kan kacau. Kalau kita kemudian menjadikan orang bohong, orang yang munafik, tukang tipu, sering mendolimi dan meninggikan nasab, menjadi bagian dari syiar keagamaan kita. Kita membiarkan, kita berhusnudon setelah terbukti bahwa itu tidak benar. Maka orang yang berhusnudon terhadap nasab kafir dengan alasan nanti begini itu kafir. Bahaya ini. Oke. Ini dari mana kita mulai ya? Kalau orang sudah se-on ini tuh dari mana kita mulai? Begini. Ada 3 hal kan yang harus difahami oleh seseorang itu ya. Kalau dia memang mengaku diri sebagai alim lah. Jadi dia itu mendapatkan pamor di tengah masyarakat karena keilmuannya. Ada 3 hal yang harus dipahami. 1 ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Ini apa ya? Kalau tidak memahami hal ini, itu bagaimana seseorang itu bisa berpikir dengan jernih, dengan bersih begitu. Seperti yang terjadi sama Kang Nuril ini. Islam itu memiliki epistemologi sendiri untuk mengetahui siapa itu anaknya siapa. Itu punya epistemologi sendiri yang mana epistemologinya itu dia berasal dari Al-Quran dan hadis. Jadi bagaimana untuk mengetahui perkara itu benar? Kita itu kan bukan hanya akal tapi juga ada nakal, ada naklun. Nah, aklun itu kita terima, kita pakai hanya untuk mengenal Tuhan dan sifat-sifat wajibnya dan sifat-sifat mustahilnya. Kemudian kita mengenal Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah di situ selesai semuanya nanti menjadi hukum taklifi semuanya. Akal itu dia hanya melihat kemungkinan dan konsistensi dari hujah-hujah yang dipakai oleh para ulama untuk menentukan suatu hukum. Selesai di situ. Nah sekarang permasalahannya ya, kalau misalkan ada perbincangan mengenai seseorang ini nasabnya siapa, itu tidak bisa kita memakai cara-cara di luar syariat, tidak bisa. Seperti misalkan tadi yang dikatakan sudah terbukti bahwa Ba'alwi ini bukan dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Terbukti secara apa? Karena kalau secara syariat itu sudah terbukti justru dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau secara syariat, karena syariat itu jelas mengaku siapa saja, apalagi diakui oleh orang lain. Apalagi ada fatwa ijma dari ulama yang berpengaruh begitu, seperti Syekh Ali Jum'ah dan yang lainnya. Yang mana oleh Kiai siapa kemarin juga dikatakan Ibnu Hajar Al-Haytami juga kan mengisbat ya. Kemudian nanti tidak ini menukil. Ya menukil itu dalam wilayah musalamah begitu. Gimana sih ini ya? Orang-orang zaman sekarang itu susah. Jadi kalau berdebat dengan imad itu atau dengan kelompoknya imad, itu tidak bisa kita tiba-tiba berdebat mengenai apakah Ba'alwi itu adalah dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW atau tidak. Gak bisa. Kita harus mulai dari ontologi, kemudian kepada epistemologi. Nah epistemologinya ini bagaimana begitu? Bagaimana cara kita mengetahui yang benar? Bagaimana cara kita mengetahui ontologi ini yang ada ini bagaimana caranya? Nah ini pun kan kalau misalkan kita mau membahasnya kan dalam sekali begitu. Perbincangannya, rudutnya, kemudian kita mentahkik mana yang tahkik mana yang tidak. Setelah itu baru nanti kita pakai ini untuk mengetahui apa yang ingin kita ketahui, termasuk diantaranya apakah Ba'alwi ini adalah dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW atau bukan. Jangan kamu itu tidak memiliki epistemologi, kemudian secara membabi buta baca kitab anu, kemudian berpikir sendiri tanpa koherensi di dalam berpikir. Kemudian menyatakan bahwa satu klan ini loh gitu ya, satu klan ini bukan dzurriyyahnya, bukan dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Ya mau gimana begitu? Perkara seperti ini bukan perkara yang bisa dijelaskan 1-2 hari. Terus Anda itu orang yang sebagai orang awam ya, saya kasihan sama orang-orang yang ngikut si imad itu.
Anda itu sebagai orang awam, mending belajar dulu. Jadi daripada nimbrungin masalah nasab, mending belajar dulu. Kalau memang misalkan mau kekeh begitu ya, membatalkan Ba'alwi sebagai dulurnya Nabi Muhammad SAW, cobalah belajar epistemologi yang bagus begitu ya. Dan decide for yourself begitu. Putuskan untuk dirimu sendiri bagaimana sih duduk perkaranya ini. Dan itu tidak akan sampai selesai kalau kamu itu tidak belajar epistemologi secara awal. Dan sedari awal, cara berpikir dari awal itu tidak diselesaikan. Seperti Kang Nuril ini, yang bersangkutan ini tidak memiliki pola pikir ya. Jadi orang itu selama punya kepala, dia itu memang punya hak untuk berpikir. Tetapi masalahnya tidak semua itu bisa berpikir. Karena berarti dia tidak menghormati leluhurnya sendiri. Leluhur kita itu Wali Songo. Dari mulai Syekh Jamat Al-Kubro, Syekh Samarqandi. Syekh Samarqandi punya adik, Syekh Menjago. Syekh Samarqandi punya anak namanya Syekh Maulana Iska. Syekh Ali Murtado. Kemudian Sunan Ampen, Raden Rahmat. Raden Rahmat mempunyai anak Sunan Bonang, Sunan Derajat. Kemudian Maulana Iska punya anak Sunan Giri, Joko Samudro, Raden Paku. Sampai kepada Sunan Gesang. Kemudian kakaknya yang dinikah oleh Brawijaya melahirkan Raden Patah, menjadi raja pertama pada abad ke-14. Dia bergelar Pangeran Jingbun. Nama aslinya Tan Ingwat. Anak-anaknya Tan Alok, Jara Petak, dan bibinya namanya Tan Aling. Tan Aling yang kemudian melahirkan Syekh Abdul Qadir min Sin, Syekh Abdul Qadir dari Cina. Kalau ini kita tidak hargai, lalu kemudian lebih menghargai nasab-nasab bodong yang tidak. Sebentar ya, itu Kang Nuril juga dapat dari mana nama-nama tadi yang disebutkan itu? Itu kan riwayat juga di tes satu-satu ini memiliki kitab sezaman ya, jadi punya akta lahir. Itu kan jangan kepada beliau ya, uyut kita itu berapa berarti ya? Kalau uyut itu ya uyut ya, kalau di Sunda itu bilangnya ya orang tuanya kakek sama nenek. Itu nggak bakal punya tuh kitab sezaman untuk membuktikan siapa anaknya siapa, nggak bakalan punya. Nah ini kan sama riwayat-riwayat seperti ini. Makanya kalau kita misalkan berpikir dengan metodologi yang benar, dengan episteme yang benar, sebagaimana kita harus mengakui turunan-turunnya Wali Songo, begitu pula kita harus mengakui turunan-turunannya misalkan Sidna Ubaidillah, sama saja. Ya, karena pada akhirnya itu kan tatkala mereka memiliki catatan internal sendiri, yang mana itu masyhur meskipun di kalangan mereka begitu. Karena gak bakalan ada orang soleh itu mau bernasab kepada yang bukan nasabnya, yang bakalan ada. Dan itu masyhur di kalangan mereka dari generasi ke generasi. Mereka punya paman, punya bibi, punya kakek begitu. Itu terus menerus, bukan 1-2 orang. Ini bihadil mutawatir. Makanya Syekh Ali Juma sampai mengatakan ini ijma begitu. Dan siapa Gus Rumel Abbas sudah kurang apa untuk mengumpulkan data-data. Makanya ya kita bilang yang namanya ma'rifah, yang namanya ilmu itu kan infial asalnya begitu. Nanti kesananya kan jadi kaif. Kita kan korban saja, kita korban melihat ya ini ada, mau gimana begitu. Ya, itu sudah menjadi bukti tersendiri. Jadi tidak akan berubah hanya karena kamu tidak percaya begitu. Dan kalau sebetulnya nama-nama yang tadi itu diakui ya, bimujarradil riwayah, hanya karena riwayat, seharusnya kan jika epistemenya sama itu Ba'alwi juga diakui, seharusnya kan begitu. Kenapa yang ini diakui, yang ini tidak? Kemudian yang satu ini metode untuk menetapkannya meminta sangat ketat, tetapi yang satu lagi tidak meminta metode yang sama begitu. Jadi tidak ada koherensi, tidak ada keajegan begitu ya, tidak ada konsistensi dan lain sebagainya. Dan susah juga ngejelasin sama orang yang dari awal tidak memakai pola pikir yang benar begitu. Jadi ingat ya, berpikir itu dia tidak melulu akan menghasilkan kesimpulan yang benar, tidak. Tetapi berpikir dengan syarat yang bisa menghasilkan kepada natijah yang benar itu. Apa syaratnya? Ya nazar yang sahih. Nah nazar yang sahih ini kan adanya di dalam ilmu mantik.
Kalau kamu itu tidak mengetahui ilmu mantik, atau seseorang berkata sesuatu tanpa mengetahui mantik, kamu gak usah percaya sama perkataannya, gak usah. Kenapa? Ya dari mana dia mau mendapatkan mau mendapatkan informasi, mau mendapatkan natijah, mengolah informasi itu apa caranya? Akhirnya nanti akan yantiqu anil hawa, tidak ada konsistensi begitu. Atau malah Ki Imad itu mengatakan mustahil, bukan hanya sekedar mengkutek, mustahil penyambung ke Rasulullah. Itu namanya orang-orang yang keras kepala, goblok, dan tidak mengerti, setelah tidak mau meneliti. Kalau mau meneliti masih untung. Nah sebentar ya, ini Kang Nuril juga kan cuma taklid aja sama si Imad. Akhirnya itu lah, terus apa keutamaannya taklid sama si Imad sama taklid sama Mbah Maimun Zubair, kemudian taklid kepada Syekh Nawawi, kemudian taklid kepada Ibnu Hajar Al-Haytami. Karena cuman misalkan taklid si Imad itu nggak ada lebihnya sama sekali, tidak ada lebihnya sama sekali. Dan kiai-kiai yang seperti misalkan Yai Miftahul Akhyar ini kan lucu ya. Jadi Yai Miftahul Akhyar itu disepuhkan di Nahdlatul Ulama, yang mana disepuhkan itu berarti kalau beliau sudah bersabda, kalau beliau itu sudah berfatwa, berarti yang lain itu mendengarkan begitu. Ini kok diangkat jadi tetua, diangkat menjadi sesepuh, tapi tatkala beliau berfatwa kok dicampakkan. Ini kan lucu begitu. Jadi kan Ruwaibidah itu seperti itu, orang yang memang memiliki kapasitas untuk berbicara, kemudian sudah berbicara tetapi tidak suka dengan fatwa yang dibicarakan, akhirnya kan dibuang perkataannya, malah subjeknya itu menjadi celaan begitu. Ya, objek yang diperbincangkan ya, subjek yang berbicara tadi begitu. Dalam kasus ini Yai Miftahul Akhyar. Ini kan lucu ya. Jadi kalau misalkan Kang Nuril ini cuman sekedar ngikut-ngikut sama perkataannya si Imad, ya apa kelebihan si Imad atas yang lain itu? Nggak ada kelebihannya. Nah ini tidak ada ilmunya sama sekali, ya minimalnya dalam hal ini. Kan diulang-ulang, kok saya tuh heran ya, orang 3 tahun itu bisa ngobrolin bab nasab seperti ini. diulang sudah dipikirkan, kemudian sudah di-rod dari mulai metodologinya, kemudian yang perkataan-perkataan yang bersangkutan dengan DNA juga sudah diselesaikan, yang bersangkutan dengan manuskrip juga sudah diselesaikan. Bertemu yang nggak mau begitu, tapi terus saja dipupuk sampai keluar surat resmi dari Nahdlatul Ulama, kemudian si Imad sampai bikin laskar mustahik zakat. Masya Allah. Ya inilah agak sedikit mengkhawatirkan begitu ya. Ya sekali lagi, dan saya mengulang-ulang ini terus, ini akhir zaman yang memang orang-orang seperti Kang Nuril ini bermasalah. Saya yakin yang bersangkutan ini tauhid dasar saja tidak mengetahui. Jadi sampai masuk dalam kadar ma'rifah menurut ilmu yakin saja, sebagaimana dilandaskan oleh kitab seperti Ummul Barohin misalkan, yang bersangkutan ini gak bakalan mampu. Ya, kalau baca kitab mungkin bisa kalau membaca, tapi untuk memahami ya apa yang di dalamnya sampai itu menjadi kulit menjadi daging, katakanlah menjadi Asy'ariyah Maturidiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu saya kira tidak bisa. Ya begitulah ya, ini warming up bagi apa-apa yang akan datang insyaallah. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.